Kali ini kita akan membahas mengenai pelebaran dan intersection. Akan kami coba untuk membuat pekerjaan pelebaran ini dari file lain. Saat ini kita sudah punya file yang berisi sebuah alignment, koridor, dan intersection. Akan kita coba cek bagaimana cara membuat pelebaran atau widening. Kita akan sembunyikan dulu sampel line yang sudah pernah kita buat. Caranya agar tidak terlalu banyak mengganggu, klik kanan, select similar, kita klik di gambar lampu ini, hide object. Sudah. Jadi kita sudah punya koridor. Ini adalah koridor dari alignment main root, dan ini adalah koridor dari alignment minor root. Selanjutnya kita akan coba membuat pelebaran dulu di sini. Semisal kita butuh sebuah pelebaran pada sebuah tikungan, biasanya di dalam sebelah kanan atau kiri tikungan untuk pekerjaan-pekerjaan desain yang sangat ideal, atau biasanya truk-truk bermuatan besar lewat di sini. Namun kita umpamakan saat ini adalah pelebaran pada sebuah koridor dengan tambahan akses parkir, misalnya di jalan tol, semacam akses tambahan untuk perbaikan mobil atau rest area. Caranya kita akan membuat dulu desain pelebaran. Bisa dibuat dengan polyline. Kita umpamakan pelebaran ini hanya berimbas kepada pelebaran, tidak ke elevasi. Jadi elevasinya masih ngikut sesuai dengan grid desain kita. Kita coba di sini. Kita coba seperti ini. Untuk membuat pelebaran ini adalah acuan kasarnya, kita harus membuat lebih smooth. Jadi kita bisa membuat pelebaran di sini, dengan membentuk sebuah R atau radius agar desain jalan kita menjadi lebih maksimal. Selesai, kita akan buat radiusnya. Ini hanya contoh aja. Untuk radius yang benarnya bisa dilihat pada semua desain kriteria pelebaran. Nah, kita sudah punya semacam ini. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi assembly apa yang dipakai di sini. Kita akan membuat koridor ini berhenti sampai di sini. Selanjutnya koridor ini, pelebaran, akan berhenti sampai di akhirnya dari polyline ini. Kita bisa trim. Kita bisa break di sini. Oh, tidak perlu, kita bisa berhenti di endpoint nanti di sini. Kita cek dulu koridor properties. Kita akan hentikan parameternya. Posisinya adalah fill. Kita akan berhentikan n-nya. Kita lihat, oke. Kita awal kita adalah lokasi di sini, akhir kita akan di endpoint dari sini. Selanjutnya kita tambahkan insert after. Apa aja sebenarnya nanti akan kita ganti dengan akhiran pada lokasi endpoint di sini, akhir dari sebuah tikungan. Selanjutnya akan kita insert region after lagi dengan ini fill 5 sama dengan yang di atas, ini sama dengan ini, dengan endingnya pada lokasi ending project. Frekuensinya akan kita ganti semua dengan frekuensi 2,5 agar lebih rapat.
Kita ganti semua dengan no, no, no. Ini tujuannya agar setiap PCPT atau CSST tidak membuat tambahan garis koridor. Kita sudah mempunyai fill assembly bantuan. Akan kita cek assembly-nya. Apakah fill 5 ini bisa kita pakai untuk pelebaran. Ini adalah koridor yang sudah jadi. Per 5. Kenapa ini? Oh ya, ini karena oke, mohon maaf. Oh, targetnya karena kami semua belum pakai target, semua belum kena target. Kita juga harus update target. Semua ke surface lat. Oke. Rebuild lagi. Oke, sudah punya target semua. Akan kita perbaiki. Kenapa ini seperti ini? Karena targetnya ternyata berhenti di sini. Oke, target kita. Oh iya, karena koridor ini belum sempurna. Akan kita cek dengan mencari assembly-nya. Kita pakai assembly fill tadi. Kita sebentar. Oke, tool space kita cari. Kita sudah punya koridor. Ya, lihat kita punya koridor 1. Ini adalah koridor main route. Ini koridor 1. Koridor 1. Ini koridor minor route. Ini koridor bantuan minor. Kita akan ke koridor 1 main route. Kita ganti koridor agar tidak membuat bingung. Main route ini STA nya diawali dari sini, jadi sebelah kiri adalah di sini dan sebelah kanan adalah di sini. Nanti kita akan melebarkan di sebelah kiri. Kita akan cek assembly-nya. Kita ke parameter, selanjutnya kita ganti dengan fill juga assembly-nya. Namanya fill saja. Oke, akan kita cek di mana kita rebuild dulu, di mana posisi assembly yang kita tempatkan beberapa waktu yang lalu. Caranya kita ke assembly, kita ke fill, zoom to. Dia akan assembly ini, assembly fill namanya, bukan assembly fill cut. Assembly properties. Ini fill, kita ganti namanya agar tidak membingungkan. Assembly ini sudah saya bikin ya, jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan semua assembly untuk membuat satu bangunan jalan. Kita akan cek pelebaran, akan kita mulai dari sini. Ini akan menjadi pelebaran yang fleksibel, sedangkan shouldernya tetap, artinya main route-nya dari posisi 3,5 menjadi lebih lebar, setelah itu kembali ke 3,5, sedangkan shouldernya tetap pada posisi 1 meter. Kita akan definisikan sub assembly ini agar gampang kita mencari. Kita kasih kode L, artinya generic pavement structure, posisinya sebelah kiri. Yang lainnya kita tidak perlu kasih karena saat ini kita belum ada action untuk sebelah kanan, jadi nanti yang akan kita lebarkan hanya sebelah kirinya. Nanti di koridor otomatis akan muncul tanda L, artinya bahwa kita akan membuat pelebaran hanya pada posisi L saja. Ini adalah main route, ini adalah shoulder, ini adalah slope, dan ini adalah slope antara top dengan bottom. Ini adalah slope dari bottom kepada existing ground. Oke, kita akan update ini to-nya, ini akan menuju ke existing ground. Dan ini adalah main route-nya akan berubah. Caranya klik kanan,
kita sudah membagi beberapa koridor. Ini adalah koridor untuk pelebarannya, akan kita lihat seperti ini. Klik kanan, koridor properties. Ini adalah region yang akan kita lebarkan. Kita cek targetnya. Target surface akan kita aplikasikan ke surface slot, dan kita akan weight di sini adalah untuk pelebaran, weight or offset target. Klik di sini. Kita tadi sudah membuat kode satu tambahan L, jadi yang perlu ditambah hanya yang ada kodenya L, tujuannya agar yang lain tidak ikut berubah. Ini adalah weight. Sedangkan slope or elevasi, apabila kita sudah punya elevasi tersendiri kita bisa aplikasikan, namun apabila grade dari root-nya kita tadi ikut dengan grade dari koridor utama, maka kita tidak perlu aplikasikan. Kita klik di sini. Selanjutnya kita pilih, ini bisa alignment ya, jadi garis yang saya bikin tadi bisa berupa alignment, tapi kita pakainya feature line, survey polygon, survey figures and polyline, select from drawing. Kita pilih garisnya untuk acuan. Selanjutnya kita klik, sudah masuk di sini. Selanjutnya oke, rebuild koridor. Nah, sudah jadi, gampang bukan? Jadi untuk melakukan perubahan alignment, perubahan pelebaran alignment, kita hanya butuh melakukan tambahan di target wideningnya. Jadi kita tidak perlu merubah assembly yang sudah ada, kita hanya perlu menambahkan informasi kode yang akan kita lebarkan menjadi tambahan, boleh L, boleh kode apapun yang mau dipakai, silahkan. Selanjutnya akan kita cek, kita simpan dulu. Apakah ini sudah benar sesuai dengan pelebaran? Kita cek bisa isometrik di sini. Kita lihat ini adalah main root-nya, ini adalah main root-nya. Ini adalah main root-nya. Jadi semakin lihat ini ada R di sini. Ketika kita membuat R dengan frekuensi tadi kita 2,5, kalau R-nya kecil dia akan seperti ini, jadi hasilnya akan patah-patah. Jadi sebaiknya untuk lokasi-lokasi seperti ini frekuensi daripada koridor dirapatkan akan menjadi lebih bagus. Kita akan coba dengan drive, yaitu untuk melihat dengan posisi ketinggian. Caranya klik alignment, klik drive, select drive or profile, enter, profile design, latihan, oke. Nah, kita akan mendrive, melihat, kita akan jalan pada posisi elevasi tertentu dengan kecepatan yang kita bisa setting. Kecepatan misalnya 64, konseptual. Ini adalah view-nya dari pekerjaan kita. Inilah tree hidden, tree wireframe, shades of gray. Jadi kalau kita mau mengganti modelnya kita bisa ganti. Selanjutnya kalau sudah oke, kita tinggal jalankan saja. Ini dibutuhkan komputer yang kecepatannya cukup mumpuni ya. Kalau komputernya agak lambat. Ini intersection, sebelahnya sudah jadi. Ini adalah pelebaran. Ini adalah pelebaran, kita sampai selesai. Oke, baik. Kita close kalau sudah. Jadi untuk membuat pelebaran tidak mudah, tidak susah, mohon maaf. Sangat gampang sekali. Baik, sampai di sini saya akan akhiri mengenai pelebaran ini. Terima kasih.